Demikian ya putusannya, saudara dinyatakan terbukti, terus dijatuhi pidana 500.000 rupiah denda ya, kalau tidak bayar dendanya 500.000 nanti masuk kurungan 3 hari. Nah, terhadap putusan ini, saudara punya hak untuk menyatakan menerima atau tidak terima. Kalau terhadap pidana perampasan kemerdekaan itu dapat dilakukan upaya hukum banding terhadap perkara ini, namun yang dijatuhkan adalah pidana denda, jadi tidak ada upaya hukum banding untuk putusan ini. Berita itu, informasi itu dia dapat dari satu tertulis dari Mahkamah Agung. Apakah hanya itu statementnya dia? Kalau statement dia sampaikan di persidangan, berarti dia memberikan keterangan palsu. Ya pasti itu keterangan palsu itu bisa dipidana itu, karena di sana dikorek keterangannya dia. Lalu tadi kan di persidangan dia bilang terusnya itu bodong. Karena apakah itu ditelusuri apa benar kita tidak tahu, karena saya ingin menelusuri kebenaran itu. Sungguh miris nasib seorang kakek di Denpasar. Di usianya ke-76 tahun, Made Sutrisna malah menjadi tersangka dan akhirnya menjadi terdakwa dalam kasus tanah miliknya sendiri seluas 32 are di Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Hal tersebut diketahui setelah dirinya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Jumat 8 April 2022. Ditemui usai sidang TPRing di PN Denpasar, Made Sutrisna mengaku tidak terima dan tidak habis pikir atas status tersangka atau terdakwa yang disematkan pada dirinya, serta menganggap bahwa negara telah menzoliminya dalam sengketa ini. Menurut Made Sutrisna yang didampingi kuasa hukumnya Made Slendra SH, dirinya merupakan pemilik sah dari tanah 32 are di perempatan Jalan Cokro Aminoto Ubung, Denpasar, Bali, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3395. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan Made Sutrisna bersalah atas dugaan penguasaan tanah tanpa izin dengan bukti-bukti yang diberikan penyidik. Oleh majelis hakim, Made Sutrisna diberikan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp500.000, subsidiar 3 hari kurungan penjara apabila tidak membayar denda. Demikian ya putusannya, saudara dinyatakan terbukti, terus dijatuhi pidana 500.000 rupiah denda ya, kalau tidak bayar dendanya 500.000 nanti masuk kurungan 3 hari. Nah, terhadap putusan ini, saudara punya hak untuk menyatakan menerima atau tidak terima. Kalau terhadap pidana perampasan kemerdekaan itu dapat dilakukan upaya hukum banding terhadap perkara ini, namun yang dijatuhkan adalah pidana denda, jadi tidak ada upaya hukum banding untuk putusan ini. Ada yang aneh dalam persidangan tersebut. Penyidik Polresta Denpasar yang menghadiri saksi atas nama An Agung Ngurah Bagus Chandra SH selaku perwakilan keluarga dari I Gusti Ngurah Astika yang merupakan anak almarhum I Gusti Ngurah Mademangga menyampaikan bahwa berkas putusan pidana nomor 4 PD 1966, putusan Pengadilan Tinggi nomor 27196 PT PDN, dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1967 Rek nomor 9 KSIP 1967 adalah bodong di hadapan majelis hakim. Made Sutrisna mengatakan, putusan pidana nomor 4 PID 1966 sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan inkrah. Terdapat putusan Pengadilan Negeri nomor 27196 PT PDN dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1967 Rek nomor 9 KSIP 1967. Ditemui usai sidang, An Agung Ngurah Bagus Jayendra SH pada ucapannya mengatakan putusan tersebut bodong. Dirinya berdalih bahwa hanya itu dari Direktur Perdata Mahkamah Agung. Dirinya menyampaikan bahwa Direktur Perdata Mahkamah Agung tidak pernah bersaksi dalam persidangan dan hanya bersurat saja. Sementara itu, perihal dugaan menguasai lahan tersebut, Made Slendra SH, kuasa hukum Made Sutrisna mengatakan jika kliennya tidak ada menguasai lahan tersebut. Dirinya tak habis pikir dengan kesaksian yang diberikan An Agung Ngurah Bagus Chandra SH di hadapan majelis hakim yang menyatakan putusan pidana nomor 4 PD 1966
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27196 PT PDN dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 1997 Rek nomor tersangka SIP 1967 adalah bodong. Notaris Agung Gede Bagus Jayendra kan mengatakan bahwa keputusan yang ditampilkan tadi itu dapat bodong. Bagaimana pendapat Muhammad Ismail? Kalau itu putusannya bodong, dia harus bisa membuktikan siapa yang bodong. Berarti bodong itu kan palsu, istilah tidak ada putusan itu. Nanti apakah itu berita itu, informasi itu dia dapat dari tertulis dari Mahkamah Agung, apakah hanya itu statementnya dia? Kalau statement dia sampaikan di persidangan, berarti dia memberikan keterangan palsu. Ya pasti itu keterangan palsu itu bisa dipidana itu, karena di sana diprotek keterangannya dia. Lalu tadi kan di persidangan dia bilang terusnya itu bodong. Karena apakah itu disusut apa benar, kita tidak tahu, karena saya ingin menusuk kebenaran itu. Itu terkait dengan lembaga pengadilan yang dinyatakan korupsi. Iya, karena kredibilitas dari lembaga pengadilan ya itu Mahkamah Agung di sini. Karena mengaitkan semua itu putusan Mahkamah Agung. Tapi menurut dia barusan bahwa itu putusannya di Sumatera itu, kemudian juga tidak ada perkara atas nama Joni Lopato di PN Denpasar. Ini putusan dia bilang itu putusan perkara di Sumatera. Bisa nggak dia tunjukkan putusannya itu? Tadi kan dia tidak tunjukkan putusannya di pengadilan Sumatera itu. Dia bilang hanya putusan pengadilan Sumatera. Nomor putusannya berapa? Dia kan harus tunjukkan bukti fisiknya. Termasuk itu. Kalau memang itu Guntung dia sebutkan di buku itu dibotol, mengapa di tonnya dia itu menyebutkan putusan pengadilan Mahkamah Agung? Kan di kasasi tonnya kan kelihatan atas nama pengadilan itu istilahnya kurang kabur dibilang putusannya. Kalau memang itu atas nama waktu itu Guntung, mengapa waktu itu tidak dilaporin? Mengapa dia tidak melaporkan? Mengapa sekarang di depan persidangan dia bersiman bahwa itu bodong? Apakah ada surat menyatakan itu bodong secara resmi? Kan tidak, itu kan dari keterangan saksi. Maka keterangan saksi ini saya mau susuri. Bila mana tidak terbukti, tapi dia memberikan keterangan palsu. Apalagi menyebutkan nama institusi. Saya laporin dia. Terkait dengan harus ada putusan hari itu juga. Kami akan takut upaya hukum. Kami akan upaya hukum terhadap putus ini sampai ke Mahkamah Agung. Karena apa? Karena beliau ini juga punya putusan yang ingkrah. Putusan penegasan hak tahun nomor 60 tahun 2010 itu putusan juga tempotantannya ingkrah dia. Kalau memang itu dibatalkan, harusnya putus itu dibatalkan. Saya menangkap ada hal di mana hakim kelihatannya seperti mendesak supaya hari ini diputuskan. Memang di sana kami selaku pihak yang dirugikan dalam hal ini, sepertinya waktu kami tidak diberikan terlalu banyak. Itu di sini waktunya singkat sehingga apa yang dipaparkan, kalau kepingin yang mencari kebenaran yang mana, keadilan yang bagaimana. Iya, kalau memang itu mencari kebenaran yang untuk mendatangkan saksi-saksi apa ya? Iya benar. Apa yang disampaikan BPN tadi, kami kan tanya BPN-nya apa dasarnya. Terbitnya 1339 adalah 129. Mengapa 129 diganti dengan 3395? Kan tidak bisa dijelaskan oleh pihak BPN tadi. Terus dibatal yang 3395 itu dasarnya apa? Kan hanya putusan BPN. Putus BPN itu dasar memutus BPN apa? Juga tidak dijelaskan oleh si pihak BPN tadi. Ya hanya berdasar catatan itu kan tidak bisa. Kalau dia sudah melakukan pembatalan berdasarkan peraturan 2000 tahun 1998, mengapa diterbitkan 2010? Pak, ada kasasi yang ditolak tuh maksudnya gimana, Pak? Saya tidak tahu. Nah, itu dah yang tadi. Kasasi yang katanya ditolak, saya tidak tahu karena saya bukan lawyernya. Oh, itu katanya di sistem informasinya tertera bahwa kasus ini sudah ditolak, gugatan atau apa, pokoknya ditolak putusannya oleh Mahkamah Agung.
Makanya saya kan belum tahu penolakannya bagaimana, isinya putusnya bagaimana, saya belum tahu. Jadi juga tolong dijelaskan ke kami biar kami juga nggak salah sebagai media, Pak. Karena begini, kalau itu putusan, kami tidak pegang putusan, bagaimana kami jelaskan bahwa itu ditolak, itu kan nanti diungkap di persidangan bahwa itu ada penolakan. Ada sistem informasi di komputer, Pak, yang diputuskan. Ya, nanti kami di online, Pak. Ya, nanti kami akan cek itu, kami akan cek semua putusannya itu. Tadi Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa ini sudah final, sudah ada keputusan yang paling inkrah dan sudah selesai soal sengketa. Itu kan kasasi tun. Coba kita kembali ke lembaran awal. Karena dia itu kan melakukan, pertama terbitnya 339, dia melakukan upaya tun di pengadilan tata usaha negara, di Denpasar, itu ditolak. Tun di Surabaya ditolak, kasasinya diterima. Dalil yang diajukan di kasasinya itu, salah satu dalilnya itu adalah tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan. Kalau pembelaan itu bila mana ada persidangan, di sini kan tidak ada persidangan. Karena apa? 129 itu kan cacat hukum, batal hukum, kan saya sudah bilang dari awal. Tidak adanya persidangan bagaimana menyatakan dia diberikan pembelaan, karena itu 129 sudah cacat hukum. Karena awalnya itu kan gugatan perdata pas dalam pemeriksaan itu, waktu pemeriksaan itu adanya pengakuan itu ternyata mengarah ke pidana, sehingga putusan perdata nomor 44 itu mengarah ke putusan pidana, sehingga pertimbangan unang itu dihukum dia 8 tahun. Karena putusan perdata dihukum 8 tahun, pertimbangan tidak terima, dia itu mengajukan banding. Ternyata juga tak ada banding dari pertimbangan, kalau putusnya dibilang tidak ada. Itu banding, setelah dia banding, dikabulkan bandingnya, itu sudah benar. Dikabulkan. Karena gugatnya sebagai pembanding. Sedangkan itu sebagai terbanding ya. Karena dia kalah di pengadilan tinggi, dosen mengajukan kasasi dia. Terkait gugatan pembatal sertifikat itu. Akhirnya dikuatkanlah putusan pengadilan pidananya oleh kasasi Mahkamah Agung itu dan mengabulkan gugatan Silo Simping terkait pembatalan sertifikat itu. Maka itu tidak benar, kalau itu dikatakan bodong, lihat aja nanti di putusan yang diajukan di kartunya dia, di sana kan sesuatu menyampaikan putusan itu. Kalau itu memang bodong, mengapa dia mencantumkan di dalam putusan kasasi ini? Nah, kalau memang itu bodong, nggak usah dimasukkan di dalam. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan Balijani melaporkan.